Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini, Ibu akan memandu kalian untuk mendalami salah satu materi yang sangat penting dan sangat sering kita temui di kegiatan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia yaitu teks prosedur. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, dan mudah kalian pahami. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai anak-anak, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Anak-anak, pernah gak kalian merasa bingung saat ingin memasang mainan baru atau saat ingin membuat mie instan? Nah, petunjuk yang kalian baca itu disebut teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu aktivitas agar tujuan dapat tercapai dan sesuai harapan. Intinya, teks ini adalah peta atau jalan keluar ya, kalau bisa disebut gitu kan. Soalnya kan asalnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, Ibu ingin kalian tahu bahwa teks ini bukan sekedar tulisan biasa, tetapi juga memiliki 3 fungsi. Yang utama, memberikan panduan yang jelas agar pembaca tidak tersesat atau bingung di tengah jalan. Yang kedua, membantu melakukan sesuatu secara tepat agar hasilnya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang ketiga, nah ini yang harus dihindari, kesalahan atau yang membahayakan, terutama jika kita sedang merakit alat elektronik atau mencampur bahan makanan. Nah, urutan yang benarnya akan menjaga kita tetap aman. Berarti kita harus melihat langkah-langkahnya dulu gitu, agar pembuatan proses merakit alat elektronik itu bisa tercapai dengan baik atau sesuai harapan kita. Nah, anak-anak, sebuah teks prosedur yang baik harus memiliki tulang punggung atau struktur yang lengkap. Nah, biasanya struktur yang lengkap itu ada 4 poin utama. Nah, yang pertama, tujuan. Ini adalah pengantar di bagian menjelaskan apa hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya cara menanam bunga mawar. Nah, berarti yang keduanya harus ada bahan dan alat. Nah, jangan sampai tertukar ya. Bahan adalah sesuatu yang habis dipakai seperti tanah, pupuk, air, sedangkan alat adalah benda yang digunakan seperti pot, sekop, semprotan air. Nah, rincikan jumlahnya agar pembaca lebih mudah siap-siap. Nah, langkah-langkah ini sangat perlu berarti ya. Ini adalah inti dari teks. Nah, susunan
urutan tindakan kronologis atau urutan gunakan angka atau kata urutan seperti pertama, lalu, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah ini berarti sangat penting ya, karena dari langkah-langkah ini yang tadi yang kata ibu sampaikan, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, orang-orang yang tidak mengetahui pengetahuan dalam membuat sesuatu itu biasanya dilihat dari langkah-langkah. Nah, yang terakhir simpulan. Nah, simpulan biasanya simpulan ini itu boleh digunakan atau tidak digunakan juga, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau seseorang yang tidak ingin membaca langkah-langkah atau yang tadi yang ibu sebutkan, yang 4 poin utama itu, biasanya mereka hanya melihat simpulan saja. Jadi hanya ingin tahu rincinya saja bagaimana, tanpa harus membaca panjang-panjang. Biasanya itu yang tidak ingin literasi. Biasanya anak-anak Ginjit itu ya seperti itulah, tidak ingin literasi, biasanya pengen langsung dari bawah aja, kayak baca novel tuh pengennya taunya simpulannya aja gitu. Nah, seperti itu. Tapi lebih baiknya kita harus melihat dari atas agar bisa dapat dipahami, untuk agar bisa dipahami yang ingin diharapkan itu bisa tercapai. Yang tadi itu yaitu tujuannya. Nah, bagaimana cara kita membedakan teks prosedur dengan teks cerita? Kita lihat dari bahasanya. Teks prosedur itu unik ya, karena dominan kalimat perintah atau yang disebut imperatif seperti tuangkan, adukan, siapkan. Nah, terus juga menggunakan kata kerja aktif seperti memotong, mengiris, menekan. Nah, yang yang ketiga berarti ya, kata penghubung atau bisa disebut waktu ya, konjungsi seperti selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan masih banyak lagi ya. Terus kata keterangan atau adverbia. Nah, ini penting ya, kalau dalam teks prosedur itu kayak pelengkap gitu. Ada keterangan alat, ada keterangan cara, ada keterangan kuantitas. Kalau keterangan alat itu biasanya sendok, cara itu dengan perlahan. Kalau kualitas itu sebanyak 2 butir. Nah, ibu ingin kalian tahu kalau teks prosedur itu ada 3 jenisnya. Nah, teks prosedur sederhana, langkahnya cuma 2 sampai 3. Contohnya cara menyalakan lampu atau menggunakan setrikaan. Nah, itu kan sangat simpel ya. Wajar saja jika disebut dengan teks sederhana. Yang kedua itu teks kompleks ya. Langkahnya banyak dan detail, bahkan ada cabangnya. Nah, contoh prosedurnya membuat SIM atau cara mendaftar sekolah baru. Nah, itu kan sangat banyak tuh runtuyannya. Kadang dari pendaftaran ini harus ada ini, dari pembayaran ini harus ada ini. Nah, gitu. Yang terakhir, nah, teks prosedur protokol. Langkahnya bisa diubah dari tujuannya tetap tercapai. Nah, contohnya cara mencuci baju. Boleh bajunya dulu atau airnya dulu. Nah, yang penting yang petir akhirnya bersih. Nah, mari kita bedah satu contoh favorit yang kita ketahui
Nah, seperti contohnya cara membuat teh manis. Tujuannya membuat minuman hangat yang manis. Nah, bahannya berarti ada teh celup, gula pasir, air panas. Nah, langkahnya itu masukkan teh, tuangkan air panas, tambah gula. Nah, gulanya menyesuaikan ya. Sebelum lanjut, kita saksikan contoh teks prosedur lainnya ya anak-anak melalui video yang akan Ibu putar berikut ini. Dinda, Dinda, kamu di mana sih? Kok kayak suara Aldo ya manggil? Kenapa manggil-manggil terus? Maaf, aku cuma mau minta bikinkan jus stroberi aja. Oh, minta buatkan jus stroberi. Dikirain ada apa? Sebentar ya. Bahan dan alat yang harus disiapkan untuk membuat jus stroberi terdiri dari buah stroberi, susu, blender, dan gelas. Do, ini jus stroberinya udah jadi nih. Dinda, makasih banget ya Dinda udah buatkan Aldo jus stroberi. Jus strawberry buatan Dinda emang paling enak banget. Ini adalah contoh teks prosedur cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa itu rice cooker? Rice cooker adalah alat dapur yang fungsinya untuk mengukus nasi agar lebih mudah dan efektif. Dengan bantuan alat ini, kita tidak perlu repot dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Alat dan bahannya yaitu beras, air, dan rice cooker. Langkah pertama yaitu ambillah beras dengan cangkir takar. Yang kedua, cucilah beras di wadah dengan air. Yang ketiga, lalu tuangkan beras ke panci rice cooker. Yang keempat, tambahkan air sesuai dengan takarannya. Yang kelima, tutup rice cooker dan nyalakan tombol cook. Kemudian, setelah matang, buka rice cooker dan aduk nasinya. Yang terakhir, nasi siap disantap. Penegasan ulangnya adalah dengan bantuan alat ini kita tak perlu repot dan terlalu lama dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Tujuannya yaitu yang pertama tidak perlu mengawasi saat memasak nasi, yang kedua mudah untuk memasak nasi, yang ketiga mengurangi nasi hangus, dan yang keempat nasi tetap hangat. Jadi anak-anak, hari ini kita tuntas membahas semuanya, mulai dari pengertian, apalagi ya, fungsi, struktur, ciri-ciri, terus jenis-jenis, sampai cara menggunakan bahasa yang benar dalam teks prosedur ya. Ibu harap kalian tidak hanya paham teorinya tapi bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir sistematis dan urut itu sangat keren loh. Jadi bukan hanya langsung kesimpulan. Nah, jadi harus urutannya itu harus kita pahami agar kita yang tadi itu tujuannya bisa tercapai. Nah, cukup sekian. Mari kita tutup sesi belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya yang luar biasa dan yang sudah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan sangat efektif ya. Semuanya sangat luar biasa. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di sesi berikutnya bersama Ibu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.